Assalamualaikum, perkenalkan saya Anis Marti Astuti, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Perkenalkanlah Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Muhammad Mujiono, dan pengajar praktik saya Bapak Aris Yulianto. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka tidak menaati tata tertib sekolah, maka akan mendapatkan hukuman. Yang kedua yaitu tujuan aksi nyata. Yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang nomor 2 yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga yaitu tolak ukur. Pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh guru dan murid. Berikutnya, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang keempat yaitu lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas, serta meminta izin untuk mendiseminasikan ke rekan guru. Yang kedua, yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga, yaitu berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang kelima yaitu dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, dan murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru SD Negeri 2 Taman Satria atas kehadirannya dalam kegiatan aksi nyata saya untuk modul 1.4 ini. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan satu modul. Jadi dalam satu modul itu ada 4 modul lagi, dan ini modul saya terakhir yaitu modul 1.4. Nah, pada modul 1.4 ini yaitu mempelajari tentang budaya positif. Nah, untuk aksi nyatanya saya melaksanakan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama dan berkolaborasi demi menciptakan budaya positif di sekolah kita. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Yang pertama yaitu keterkaitan antara filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dengan budaya positif. Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan PNM topik 1 mungkin sudah paham filosofinya Ki Hajar Dewantara. Yang pertama tentang apa? Pak Yan? Bahwa pendidikan itu menuntun. Jadi pendidikan itu menuntun anak-anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Ya? Jadi kalau diibaratkan bahwa guru itu adalah petani dan anak didiknya adalah pacinya, nah, bibitnya betul atau benihnya. Jadi apapun itu benihnya
ditangani oleh guru yang baik, misalnya bibitnya kurang unggul, ketika mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, maka anak itu akan tumbuh secara optimal. Tetapi jika anak itu kok bibitnya udah unggul tetapi kurang mendapatkan perhatian atau perawatan, maka anak tersebut tumbuhnya tidak akan optimal. Nah, diibaratkan bahwa petani itu tadi guru, kemudian anak didik itu adalah benihnya, dan sekolah itu adalah budaya positifnya atau lingkungannya. Jadi ketika kita mau menanam benih, benihnya sudah bagus, kemudian kita menuntunnya sudah sesuai, tetapi ternyata kok tanahnya kurang subur, maka tumbuhnya tidak akan subur atau optimal. Nah, yang dimaksud lahan atau tanah di sini yaitu sekolah. Jadi sekolah di sini sekolah yang memiliki budaya positif. Jadi ketika kita mau menjadikan anak kita tumbuh optimal, maka sekolah kita juga harus sekolah yang berbudaya positif. Nah, pada budaya positif ini kita akan mempelajari tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Jadi pada modul ini banyak sekali dipelajari. Nah, disiplin positif ini menurut Bapak Pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana merdeka. Artinya dari kalimat ini bahwa untuk merdeka belajar kita memerlukan disiplin diri, disiplin positif. Nah, untuk melaksanakan disiplin positif kita punya yang namanya kendali diri atau kontrol diri. Siapa yang mengontrol diri kita? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya Bu Erna dengan Pak Yan. Bu Erna menggenggam sesuatu bahwa itu sangat penting sekali buat Bu Erna, buat kehidupannya Bu Erna. Nah, Pak Yan itu mencoba membujuk, merayu, menghadik, memarahi Bu Erna supaya melepaskan. Kalau Bu Erna tetap menggenggam atau Bu Erna mau melepaskan, yang punya kendali untuk membuka dan menutup siapa? Bu Erna sendiri. Artinya Pak Yan tidak punya kendali. Nah, yang diharapkan budaya positif itu atau disiplin positif ini anak-anak seperti itu. Jadi anak-anak itu punya kendali sendiri untuk melakukannya. Tanpa harus guru yang selalu mengontrolnya. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa? Nah, ini jadi kebajikan, nilai-nilai kebajikan adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi banyak sekali nilai-nilai kebajikan, tapi untuk pendidikan di kurikulum merdeka ini kita mengacunya pada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
yang kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, dan juga mandiri. Jadi anak-anak diharapkan memiliki nilai-nilai kebajikan ini pada diri. Selanjutnya, nah, kita akan mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama yaitu apa sih sebenarnya motivasi manusia itu untuk berperilaku? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari 1, 2, 3 ini misalnya Bapak Ibu datang ke sekolah kok terlambat siang misalnya. Harusnya masuk jam 7, kita masuknya jam setengah 8. Dari 3 ini mana yang mendasari motivasi Bapak Ibu? Ke 1. Jujur saya juga ke 1. Bapak Ibu yang lain? Ke 1. Karena kalau kita berangkat kesiangan itu jelas masuk ke dapur itu nggak nyaman ya. Ada rasa migran-migran. Bu Erna ke 1. Takut dosa. Oke. Bu Lisa 1. Bu Heni 1. Pak Dwi 1. Pak Yan 1. Padahal kalau panjangan lihat dari 1, 2, 3 yang paling ideal yang 3. Betul, bahwa kita melakukan sesuatu itu harusnya sudah menjadi apa yang kita inginkan. Jadi tidak ada karena takut dihukum atau karena mau dilihat rajin, harusnya tidak seperti itu. Harusnya kita menjadi orang yang nomor 3. Dan di sini tugas kita untuk menjadikan anak-anak itu seperti itu, posisi nomor 3. Kalau anak-anak kan masih kadang ya seperti kita melakukan sesuatu karena takut hukuman atau karena ingin dihargai. Ini 3 motivasi perilaku manusia. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum maupun sesudahnya. Ini untuk hukuman. Hukuman itu punya sifat menyakitkan. Oke, kalau anak-anak kita jago kalau dihukum akan terasa menyakitkan, kemudian timbul rasa tidak nyaman, murid menjadi takut dan cenderung menyembunyikan kesalahan. Daripada dihukum, mendingan saya tidak jujur. Biasanya. Kemudian murid menjadi rendah diri. Ketika anak itu sudah dihukum, biasanya anak menjadi minder. Itu kalau kita memberikan hukuman. Nah, sebenarnya penghargaan apakah juga baik? Tidak. Iya. Jadi penghargaan itu tidak efektif, kemudian bisa merusak hubungan dengan siswa sekelas, kemudian mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, menurunkan kreativitas, dan penghargaan itu sebenarnya menghukum. Paham? Yang nomor 3 ini, yang nomor terakhir, maksud dari penghargaan itu adalah menghukum. Sebenarnya penghargaan itu menghukum. Jadi, ya, menjadi beban. Jadi, anak, misalnya kita di dalam kelas, kemarin ya ujian misalnya, kemudian yang ranking 1, misalnya si Siti,
Yang nomor 2 itu akan merasa terhukum karena dia tidak bisa ranking 1 gitu. Makanya kemarin saya mencoba untuk ranking itu tidak selesai. Kalau mau mengetahui silakan orang tuanya japri. Jadi yang mengontrol nanti orang tuanya. Jadi orang tuanya, oh anakku sekarang di kelas itu nilai rata-ratanya segini gitu. Maksudnya di antara teman-temannya segini. Biar nanti di semester berikutnya sebagai acuan. Tapi anaknya tidak tahu temannya itu yang ya, tidak semua wali murid peduli. Tidak semua wali murid itu bisa di anak saya ini 18 dari Iya. ya maksudnya nggak semua wali murid orang yang anak saya mau saya belajarkan mau saya perusahaan. Oh iya. Karena kan kamu gitu. Bagian wali murid kita tuh pendidikan itu seluruhnya diserahkan kepada sekolah kami. Nah itu sebenarnya iya betul seperti itu. Itu sebenarnya juga tugas kita karena kita itu sebenarnya juga harus memberikan yang dididik itu sebenarnya siswa atau guru kalau mau mendidik anak gurunya. Jadi harusnya kita juga mengadakan parenting untuk orang tua. Itu pasti akan sinkron. Ketika anaknya saja tapi di sekolah apa di rumahnya tidak tinggal balik sama saja. Nah, yang berikutnya yaitu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini semacam tidak menghukum, tidak menghargai, tetapi mengembalikan kepada anak untuk bersikap. Ketika melakukan kesalahan, anak itu diberikan kesempatan untuk berkonsekuensi, diberikan kesempatan untuk mempertanggungjawabkan tanpa dihukum dan tanpa adanya penghargaan. Dengan begitu, anak itu ketika kembali ke kelompoknya dia akan merasa betapa percaya diri dan memiliki karakter yang kuat. Nah, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hukuman. Yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Kemudian yaitu untuk menuntun, untuk melihat ke dalam diri atau merefleksi diri. Kamu tadi melakukan apa? Disuruh mencari apa? Kemudian mencari kebutuhan dasarnya. Kamu melakukan itu karena apa? Apa motivasimu? Yang mendasari apa? Kemudian fokus pada karakter. Kemudian nomor 7 itu menguatkan. Nomor 8 fokus pada solusi. Dan yang ke-9 mengembalikan murid yang bersalah kepada kelompoknya. Jadi dia ketika kembali ke kelompoknya itu karakternya lebih kuat. Nah, berikutnya yaitu disiplin positif. Yang berikutnya kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Beda. Kesepakatan ini, keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu beda. Selama ini kita masih menyepakati saja, membuat kesepakatan kelas. Misalnya dalam sebelum pembelajaran kita biasanya membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita misalnya kalau yang mau keluar izin dahulu, tidak boleh rame. Nah, seperti itu ya. Tidak boleh mencontek, misalnya seperti itu. Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu lanjutan dari kesepakatan kelas dan menuju ke nilai-nilai yang universal. Jadi di dalam keyakinan kelas itu sudah tidak ada kata negatif, tidak ada kata jangan mencontek. Ya, sudah kata-katanya itu kata-kata yang positif. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas di kelas 1. Jadi semuanya nilainya positif, bernilai positif. Contoh keyakinan kelas di kelas 1.
setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Penting ini, senang. Ketika anak senang, pasti dia akan nyaman dalam kelas tersebut. Kalau sudah nyaman, pasti akan enak mengikutinya. Berikutnya, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ketika kita punya keyakinan setiap anggota kelas perlu merasa aman, berarti tidak boleh ada temannya yang gontok-gontokan. Kemudian keyakinan kelas untuk kelas 5 misalnya, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Ini contoh kesepakatan kelas. Nah, sekarang ke kebutuhan dasar manusia. Manusia itu memiliki dasar kebutuhannya. Yang pertama yaitu survival. Apa artinya survival? Bertahan hidup. Kemudian power, kekuatan atau kekuasaan, freedom, kebebasan, belonging, ya, kasih sayang atau dicintai, diperhatikan, fun, kesenangan. Misalnya ada anak mencuri di dalam kelas, itu bisa saja kebutuhan dasarnya beda-beda. Kalau anak itu memang tidak membawa uang saku dan tidak makan di rumah, berarti kebutuhan dasarnya untuk berarti yang mana? Ya, bertahan hidup, yang survival. Tapi kalau anak itu kok sudah bawa uang saku, sudah sarapan, tapi kok masih mencuri, berarti bisa jadi fun, kesenangan. Jadi kebutuhan dasarnya anak itu berbeda-beda. Marube yang seperti itu, berarti dia kebutuhan dasar ya, iya, kasih sayang, dicintai, diperhatikan, itu. Nah, sekarang kita lanjut ke posisi kontrol guru. Jadi di dalam kelas itu kita memiliki 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini Bapak Ibu nanti akan merefleksi dirinya bahwa selama ini saya itu sebagai apa? Ya, di sini ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Nah, posisi kontrol guru penghukum. Jadi kalau penghukum itu seorang guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Jadi kalau guru dengan tipe penghukum biasanya akan menyuruhnya untuk misalnya saya itu dulu di kelas 5, ayo lari lapangan, atau ayo ambil sampah 5, dulu itu saya seperti itu. Itu kalau dulu tipe penghukum. Nah, yang kemudian pembuat rasa bersalah, itu pembuat rasa bersalah. Guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat orang merasa bersalah akan menggunakan pembimbingan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Jadi pembuat rasa bersalah itu lebih cenderung seperti menakut-nakuti. Kalau anak membuat kesalahan, kita cenderung ditakut-takuti. Kalau seperti itu biasanya kita akan dengan nada yang lebih lembut tapi menusuk. Dari penghukum dan pembuat rasa bersalah ini sebenarnya yang lebih kejam adalah yang
membuat rasa bersalah, karena anak itu sampai besar akan tetap membekas. Kalau misalnya latih fisik paling capek sudah. Kalau membuat rasa bersalah, dia akan bisa jadi akan teringat sampai dianya dewasa. Berikutnya yaitu posisi sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi melalui persuasif atau persuasif itu kata-kata mempengaruhi. Jadi lebih kayak teman, tapi teman yang mempengaruhi. Kamu tidak mau bantu Bu Anissa, nah itu kan seperti teman. Yuk bantu Bu Anissa, sama-sama kita menjaga kebersihan kelas. Itu lebih ke teman, seperti teman. Berikutnya yaitu posisi sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, atau daftar cek. Jadi pemantau itu seperti anak itu terus dipantau, diawasi. Misalnya, ayo sekarang waktunya tinggal 15 menit. Anak kan berarti kayak selalu didikte, dipantau. Anak belum mempunyai kesadaran, oh saya harus menyelesaikan tepat waktu, tapi harus terus dipantau. Atau juga ketika membuat stiker, saya dulu juga membuat stiker bintang atau apa. Ayo yang rame nanti tidak mendapatkan bintang, yang tidak rame nanti mendapatkan bintang. Itu adalah tipe guru pemantau. Nah, berikutnya yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi sebagai teman maupun pemantau. Jadi manajer ini adalah posisi kontrol paling ideal. Jadi di posisi manajer ini anak-anak itu diajak untuk merefleksi diri, memahami apa yang sudah dia lakukan, kemudian diajak untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mensinkronkan keyakinan kelas masing-masing. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, Bapak Ibu kira-kira ada posisi mana? Luar biasa. Verna, pemantau. Lisa, Weni, sebagai teman. Oke. Kalau saya sih memang jujur masih ke pembuat rasa bersalah sendiri dan pemikir. Saya semua. Kadang ada di posisi penghukum, kadang juga ada di posisi pembuat rasa bersalah, kadang juga ada di posisi teman, manajer. Semuanya menjadi satu. Pernah. Tergantung situasi dan kondisinya kan Pak. Ya, anak-anaknya ya. Betul. Ya, saya juga pernah semuanya. Cuma di sini mulai belajar untuk memposisikan yang pertama sebagai teman dan sebagai pemantau. Karena untuk sebagai manajer jelas itu kita butuh effort. Nah, selanjutnya yaitu segitiga restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi
segitiga restitusi ini ada 3 tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi ini kemarin yang saya mengajak wadah itu Pak. Jadi saya menerapkan ini segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Nah, dalam kegiatan menstabilkan identitas, ketika kita misalnya ada anak yang terlambat, pertama yaitu menstabilkan identitas. Biasanya kita menggunakan kata-kata ini, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena memang manusia itu tidak ada yang sempurna dan semuanya pernah melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu benar merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Artinya untuk menstabilkan dirinya sendiri, identitas dirinya. Berikutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ketika pada tahap berikutnya yaitu anak diajak untuk memvalidkan apakah tindakannya itu baik atau buruk. Biasanya kita bisa menggunakan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari ini, lebih buruk dari ini ya. Lebih buruk berarti dia sedang melakukan hal yang baik. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi dia tahu bahwa tindakannya itu betul atau salah. Nah, yang terakhir yaitu kegiatannya menanyakan atau tahapannya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi anak di tahapan ini disuruh untuk menanyakan keyakinan kelasnya. Misalnya keyakinan kelasnya itu tadi anak-anak saling menghargai. Ketika kok ada anak yang mengejek, kita tanya, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Betul. Jadi menanyakan kembali ke keyakinan di kelasnya kita. Sudah, terima kasih. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ya? Alhamdulillah. Jadi intinya bahwa jika kita terima kasih Mbak Nes. Pertama ingin saya sampaikan bahwa ini sangat luar biasa menurut saya, karena ternyata dari saya pribadi ya, mungkin juga menjadi refleksi bagi teman-teman bahwa mungkin saja ternyata selama ini apa yang kita lakukan, treatment yang kita berikan kepada anak-anak belum maksimal gitu ya. Jadi kehadiran Mbak Anis sebagai guru penggerak di sini sebagai angin segar sekaligus untuk perbaikan yang lebih pas gitu ya. Nah, kemudian ini dalam prakteknya Mbak Anis, saya tuh pernah di kelas itu tadi saya ini kan tadi disampaikan oleh Mbak Anis bahwa penting untuk kondisioning anak-anak. Jadi di kelas itu senang gitu ya. Jadi kita sebelum masuk ke pelajaran, anak-anak diposisikan memiliki perasaan yang suka gitu, yang senang gitu. Nah itu dalam matematika ini dalam prakteknya di kelas 5. Apa pertanyaan saya, apakah ini nanti benar atau masih perlu diperbaiki sistem yang saya lakukan ini? Jadi pertama saya mengajarkan matematika dengan proses yang sedikit kaku gitu, agak keras, tegas gitu, karena tujuannya supaya mereka mengerti dan fokus gitu. Tetapi saya evaluasi ternyata itu belum cukup efektif. Apa sih yang dibutuhkan anak-anak? Saya bertanya ke diri saya, gitu. Apa yang dibutuhkan anak-anak?
akhirnya saya lebih lembut lah. Saya mengizinkan mereka buat makan permen, asalkan saya fokus gitu, makan permen dan sebagainya. Tapi jelas anak-anak juga antusias dan juga fun. Nah pertanyaannya, apakah cara yang seperti ini gitu masuk kepada pembahasan yang kami sampaikan tadi? Yang terakhir juga ingin saya sampaikan bahwa dari penjelasan Manis tadi, bahwa ternyata pendidikan ini sudah banyak perubahan. Sistem pendidikan atau ritme kita terhadap sekolah itu sangat banyak perubahan. Kalau zaman dulu waktu saya sekolah itu sangat kaku sekali. Setiap aturan ditegakkan setegak-tegaknya, tidak tahu efeknya kemana, arahnya kemana gitu. Kalau sekarang kan di pikiran itu didiamkan anak-anak. Kamu bisa nggak bertanggung jawab kalau dikasih aturan seperti ini? Tetapi jangan dalam hal rambut gitu ya, kalau saya bahas ini, itu kopi kamu aja nggak apa-apa, tapi ada tanggung jawabnya. Bersih harus setiap pagi kayak cium rambutnya. Kalau tidak seperti itu, kalian potong dan bebas. Pagi yang memilih untuk potongan ini. Jadi mereka tahu itu aturan dan mereka akan bertanggung jawab terhadap itu. Jadi terakhir memang banyak makanya yang kita pelajari dari ini dan semoga menjadi informasi buat saya juga. Terima kasih Manis. Terima kasih Pak Edi, luar biasa tanggapannya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Daerah tak mau menanggapi, biasanya banyak teman-teman untuk matematika tadi. Sudah setuju, sepakat? Kalau saya ya, kalau untuk kasusnya Pak Edi, misal waktu belajar matematika supaya anak nggak tegang banget, nggak apa-apa makan permen, asalkan tetap memperhatikan, itu nggak apa-apa sesekali. Terus kalau misalnya soal rambut ya, soal rambut, Pak Edi buat aturan, nggak apa-apa rambut sampean laki-laki sampai kewajiban, asalkan bersih, rapi, dan sampai bisa perawatnya. Sebetulnya itu juga masuk merdeka belajar sih. Tapi di satu sisi itu kalau misalnya kita sudah membuat peraturan, misal kita sudah ada tata tertib di sekolah ini, rambut harus rapi. Nah, kalau misalnya sudah ada aturan tertulis seperti itu dan sudah disepakati oleh wali murid dan kepala sekolah, ya kita nggak boleh membuat aturan seperti itu. Jadi bisa. Saya gini sebenarnya. Bagus. Saya pengen kayak di redaksi itu sini ada sebenarnya benar ya, apa yang saya sampaikan juga sebenarnya mengarah kepada aturan yang sudah ada di sekolah gitu. Tetapi tadi saya juga belajar di mana bahwa redaksi kalimat yang disampaikan ke anak itu seperti ini gitu ya, dan menggunakan aturan. Sebenarnya anak itu itu untuk pendek rambutnya rapi gitu. Ini harus jelas pendek atau rapi, pendek semua atau sesuai dengan komunitas kepalanya gitu. Kalau sistem lama itu memang pendek seperti tentara gitu semuanya, karena kita bahasa baru. Jadi seperti tentara. Saya pikir ini tidak sesuai dengan gaya-gaya yang mereka belajar itu. Jadi aturan itu masih kaku menurut saya waktu seperti itu. Tetapi kalau tanggung jawab itu dikasihkan ke anak, dan ternyata ya hasilnya anak-anak juga bakal menjadi rambut juga pada saat diberi pilihan itu. Kamu mau rambutmu seperti apa? Saya tanyakan seperti itu. Ini yang bagus Pak, yang perlu dirapikan. Tapi wangi ya, pakai sampo seminggu 3 kali gitu, pakai sampo sesuai. Daripada aku potong, nanti saya hukum ya kalau mau dipotong itu. Ternyata dari sisi efektifnya mana yang lebih efektif? Apakah yang kamu tadi? Karena apapun yang kamu itu pasti kan ini. Dan di Merdeka Belajar ini kan kita sebenarnya lebih melindungi mental mereka. Jadi cerita-cerita yang lain itu supaya mental mereka tidak rusak. Karena kalau rusak mentalnya itu nanti jauh depan dampaknya kalau seperti itu.
makanya saya kemarin mari kita berdiskusi itu menyamakan cara, menyamakan persepsi dan sebagainya itu. Kemudian tentang kesempatan ini sudah ada ngomong nggak Pak? Sudah ada ngomong saya. Belum malah suka saya kalau saya gini. Restitusi, penghargaan, hukuman dan restitusi. Ternyata saya belajar dari yang disampaikan Polis bahwa penghargaan dan hukuman itu bukan cara yang satu-satunya gitu ya. Ternyata masih ada yang namanya restitusi. Sebelum saya memahami istilah restitusi, saya pikir saya sebenarnya sudah melakukan ini kan. Jadi sebenarnya dalam dunia belajar itu nyaris tidak ada yang disebut namanya kesalahan. Yang dibilang ada adalah perbaikan. Karena kesalahan menjadi kesalahan saat anak itu tidak sadar bahwa dia salah. Nah disinilah kita sebagai pengontrol tadi, sebagai pengatur dan itu tugas kita. Jadi memang restitusi ini kita fokus ke situ dalam memiliki materi pembenaran. Jadi pada saat mereka salah kita tanyakan alasannya kenapa melakukan itu dan mengarahkan ke hal yang lebih baik. Sementara saya lihat dari cara saya selama ini dan mungkin teman-teman juga saat anak salah itu ya kamu salah gitu. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya, bahwa kita di sekolah, akhirnya berontak di sekolah dan sebagainya, itu kita tidak pernah tahu. Makanya saya selalu mengutamakan pengenalan sejarah mendalam terhadap teman-teman. Kadang saya juga pastinya ini benar apa salah tidak tahu ya, ini biar polisi menginformasi saya nanti. Kadang-kadang anak itu cuma tetangga sampai sana. Itu sudah masuk ke ranah pribadi sebenarnya. Tapi saya sebagai guru, justru disitulah kesempatan saya kemarahan. Makanya kenapa di dalam hal ini ibu dan anak itu harus akrab. Saya juga memperlakukan di sekolah. Kalau mau minta apa saja silakan. Di situ justru poin kita untuk mengarahkan lagi ini. Dan rata-rata tidak langsung saya kamu jangan seperti itu dan seperti itu. Walaupun sebenarnya misi saya untuk mengejar itu, tetapi ya jadi seorang itu hanya contoh saja ya. Masih banyak hal yang perlu saya perbaiki di sini dan mungkin Terima kasih Pak Edi dan Bu Erna untuk tanggapannya. Bapak Ibu guru yang lain ada yang menanggapi? Yang pertama tentang matematika Pak ini kakaknya matematika sekolah kita. Kan ini terima kasih Pak. Sedikit dari menanggapi apa yang disampaikan Pak Edi tadi tentang pembelajaran matematika itu konsepnya seperti apa? Kalau saya ya buat anak itu senang dulu ya. Pertama kita buat anak itu senang dulu bagaimana supaya anak itu bisa menangkap materi dengan baik. Kita bisa membayangkan ketika kita memberikan materi matematika yang ini kita pelajari. Sudah materinya sulit itu menjadi momok, jadi anak dengan itu paling ditakuti matematika. Kita mengajar itu dengan wajah yang serem, tidak ada senyum, tidak ada tawa. Terus pelajarannya hanya gurunya nyafur tadi. Kita bisa membayangkan bagaimana materi tersebut bisa masuk ke otaknya. Jadi kita sambil memberikan candaan, guyonan gitu kalau saya di kelas seperti itu. Jadi supaya anak membuat anak-anak rileks lah, rileks dengan supaya materi yang saya sampaikan ke anak-anak bisa masuk ke tidak membuat suasana yang itu saja kalau saya. Terima kasih Pak Edi tanggapannya luar biasa. Sana sih, Bu Puput, ini juga pakar matematika cuma di balik layar. Senangnya kan apa? Namanya tidak mau kelihatan, tidak mau tampak. Bu Heni mungkin bisa. Pak Yan juga ya banyak. Di luar itu Pak, di luar matematika. Itu nggak apa-apa. Pak Yan bagian di luar lapangan. Mungkin. kalau bapaknya senang terus anak-anak ini kan nggak biasa ya. Karena saya nggak mengajar matematika dan tidak bisa matematika, jadi tidak ada yang bisa saya sampaikan untuk matematika.
Tapi kalau untuk mengajar, memberi sebuah kesenangan untuk siswa, itu sebagai pengajar kita wajib. Jangan hanya kita memberikan wajah garang atau apapun, tetapi kita tunjukkan kasih sayang kita. Kita bisa menjadi teman, kakak. Karena kalau saya lebih menjadi seorang kakak atau teman daripada seorang ayah ya, karena saya nggak bisa jadi ayah. Belum, maksudnya sekarang gitu loh. Tetapi lebih banyak menjadi seorang kakak. Jadi setiap saat saya selalu bercanda, tetapi ada kalanya menerapkan kedisiplinan kepada siswa, bukan memberikan kebebasan apapun itu. Tetapi memang setiap hal yang mereka lakukan itu ada apa ya? Bila mereka melakukan sesuatu pasti ada hasil yang akan mereka terima, entah itu buruk atau itu baik. Jadi agar mereka itu tahu bahwa setiap hal yang mereka kerjakan, setiap hal yang mereka lakukan itu berdampak pada kedepannya. Kalau kita maaf tadi ada menyinggung aturan setiap kelas. Setiap kelas mungkin memiliki aturan berbeda. Tetapi kita juga harus tahu bahwa kita kelas 1 sampai kelas 6 di SD kita harus terapkan kesepakatan bersama. Jangan sampai setiap kelas itu berbeda. Dan juga satu hal, kalau kita menerapkan satu alasan di setiap kelas kita atau aturan di setiap kelas kita, jangan memandang juga buruk atau di kelas lain. Tetapi kita juga harus memberikan saran kepada teman kita atau apapun itu agar ada kesepakatan yang baik itu ada. Dan juga satu hal sebagai pendidik, jangan juga menerapkan kalau siswanya gini salah-salah, ya kita sendiri juga harus berkaca apakah kita bisa menerapkan aturan itu untuk diri kita sendiri. Itu yang kalau untuk rambut dan lain sebagainya, karena saya juga tidak pernah menyinggung rambut atau suruh memotong rambut, karena saya pribadi juga tidak begitu juga suka dengan pendek banget, tetapi panjang juga tidak suka. Karena juga ada sebuah perbedaan ya, untuk cowok dan cewek mungkin pendek itu cowok panjang cewek. Kalau tadi suruh panjang ya kurang pas juga kalau kita mengatakan anak-anak rambutnya panjang itu nggak apa-apa. Kita mengatakan itu kurang pas. Kalau itu kurang pas, ya silakan rambutnya bagaimana, yang penting kelihatan rapi itu cukup untuk kita. Tapi kalau kita mengatakan nah rambutnya dawa apa yang penting rapi, gimana panjang rapi? Ya setidaknya kalau kita tahu panjang, ya pasti panjang itu melewati ke punggung atau apapun. Kalau cewek ya pantas, tapi kalau cowok kan ada hal yang kurang gitu. Apalagi kalau tadi ditanya ada nggak aturan tertulis untuk rambut pendek, pasti juga dulu adanya itu cuma ya rambutnya harus rapi dan semacam itu. Tapi rapi ya kita lihat juga rapi itu bagaimana. Karena saya lihat juga anak-anak itu kalau rambutnya sudah kelihatan panjang, itu mesti kruwel-kruwel berusuh. Karena itu biasanya bapak ibu guru yang lain menegur pendek itu rambutnya, biar yang keramasin sing males keramas itu orang ketoro gitu. Nah itu alasannya mungkin gimana gitu. Ya itu yang dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya Bapak Ibu. Saya sedikit mengkonfirmasikan yang pertama tadi, menambahi sedikit tentang pembelajaran matematika. Benar, pembelajaran matematika itu adalah pembelajaran yang sebenarnya anak-anak itu suka, tapi kenapa ketika pelajaran matematika menjadi seperti ketakutan? Karena apa? Materi prasarat anak itu belum tuntas. Begini, ketika kita sudah mau pembelajaran perkawinan, sebelumnya materi prasaratan apa? Untuk materi perkalian, materi sebelumnya apa? Nah betul, penjumlahan berulang gitu. Ya. Nah, oke. Artinya ya berulang. Ya, jadi ketika anak mau ke perkalian tapi penjumlahannya kok belum lancar, dia akan kesulitan. Dari sulit itu dia
Indonesia kita nggak tahu masih bisa. Nah, kalau matematika ngarang ya bisa, tapi ya sudah salah, nggak bisa, istilahnya dapat nggak bisa. Jadi untuk pembelajaran matematika betul yang disampaikan tadi bahwa harus menyenangkan. Yang pertama boleh nyaman-nyaman. Kalau saya itu cenderung ke boleh minum, karena minum itu kan konsentrasi, memperlancar konsentrasi ya. Tapi dengan syarat minumnya air putih, jangan sampai air yang berwarna, takutnya beli di kantin diminum di kelas. Jadi kalau pelajaran memang saya boleh minum. Kalau permen sih juga boleh, karena permen itu kan tidak mengganggu ya. Maksudnya tidak mengganggu karena tidak kecakan ya, tidak artinya cuma di pulung gitu ya. Jadi tadi yang pertama kan betul menyenangkan, kemudian boleh makan permen, boleh minum, kemudian materi prasyaratnya harus tuntas dulu. Kemudian kenapa matematika dan IPA kok lebih anak-anak itu cenderung senang IPA? Ya, karena banyak percobaan. Tapi sekarang misal contoh materi saya yang semester 1 bilangan ratusan ribu sampai mengenai bilangan jutaan yang membacanya. Itu kalau misalnya mau diperagakan sulit. Kecuali kalau misalnya materi tumbuhan di IPA, berarti langsung aja bahwa tumbuhan ini namanya daun fungsinya ini di daun ada klorofil, terus sama anak mencari ini daun ini akan meskipun karena sambil bergerak. Kalau matematika ya nggak mau ya tetap harus menghitung itu aja. Terus namanya tetap terus misal materi kedua matematika apa ya, tentang bangun segi empat gitu, berarti menggambar segi empat gitu. Terus nggak ada yang bergerak menentu. Ternyata anak kita itu kecenderungan suka bergerak, terus sambil bermain, sambil utek-utek apa, sambil percobaan kecil itu mereka senang. Dan setelah percobaan kecil baru kita terangkan ini tadi loh, kita percobaan tentang transformasi energi. Coba tadi dari lilin, terus kertasnya bisa muter. Nah, jadi tadi dari energi panas menjadi energi gerak. Itu senang karena tadi sudah percobaan. Ya, terima kasih banyak. Ya, betul sekali. Kalau bisa saya menggarisbawahi bahwa pembelajaran IPA itu adalah pembelajaran yang ada di sekitar kita, atau yang namanya pembelajaran kontekstual. Nah, disitulah perbedaannya matematika dan IPA. IPA itu karena menyenangkan karena contohnya ada di sekitar kita. Nah, kenapa kita matematika juga tidak dikontekstualkan? Nah, jadi matematika itu juga perlu dikontekstualkan karena matematika itu adalah materi yang abstrak, bukan konkret. Jadi kalau zaman saya kuliah dulu, ketika mau mencari rumus keliling, kita pakai apa? Buah, kemudian ya. Jadi kita benar-benar praktek menggunakan benda-benda konkret dulu. Jadi anak-anak ada bayangan. Tapi ketika pembelajaran matematika kok langsung rumus pi, apa itu pi? Anak-anak saat itu ingat, tapi kemudian lupa. Karena memang matematika itu adalah mata pelajaran yang abstrak. Jadi di materi prasyarat itu harus tuntas, juga harus dikonkretkan dulu. Materi-materi abstrak itu harus dikonkretkan.
Tapi lah aktif teriak-teriak gak jelas ya itu bukan merdeka itu Bu, tapi mengganggu kelas sebelah juga itu. Yang dimaksud di sini itu aktif itu berarti dia itu bermain, tapi bermain yang ada nilai edukatif. Jadi intinya bahwa itulah pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang harus bervariasi kontennya, materinya, kemudian prosesnya itu berarti strategi yang kita gunakan saat pembelajaran atau penilaiannya, asesmennya. Jadi ketika pembelajaran matematika kok tadi seperti perkalian ada anak materi prasyaratnya belum tuntas, penjumlahannya belum lancar, itu panjenengan harus memfasilitasi anak tersebut. Tidak boleh kok anak tersebut disamakan, diajak bareng ke perkalian nggak boleh. Jadi dalam satu kelas itu nanti akan terkelompok-kelompok dengan anak-anak yang mempunyai karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Gitu, ya. Kemudian berikutnya menanggapi untuk yang rambut panjang. Contoh ya, oke. Sebenarnya kalau ditanya apakah ada tertulis, tidak. Itu sebenarnya mungkin ada di sekolah, tapi di sekolah kita nggak ada ya. Karena itu seperti aturan turun temurun, ada istilah. Ya, kayaknya bajikannya seperti itu. Tapi sebenarnya gini, kita kembali lagi bahwa rambut panjang dengan rambut pendek itu akan gimana? Maksudnya akan bertujuan atau akan berpotensi lebih mengarah ke pendidikan yang mana itu? Maksudnya itu? Maksudnya itu ketika rambut panjang. Nah, kalau rambut panjang itu kalau saya amati anak-anak menjadi kurang konsentrasi. Biasanya kalau laki-laki itu kan suka sendiri, kalau mau panjang itu suka sendiri. Tergantung kita pandangannya panjang. Kita yang sampai biasanya itu kan ada yang panjangnya itu kan kelihatan bobot, terus habis itu yang di depan itu panjangnya sudah melebihi mata. Kan alis. Ya, kita boleh bisa konsentrasi itu. Jadi aturan rambut panjang kalau saya tidak punya anak cowok ya, tapi suami saya itu sering rambutnya itu melewati gitu Pak. Kadang juga ada Aku samanya bersih. Atau rambutnya kalau perempuan itu modelnya jangan melebihi mata. Sebenarnya itu yang dimaksud dari aturan itu untuk itu agar anak itu fokusnya ke pelajaran tapi bukan ke rambut. Nanti kan rambut poninya maju-maju dia kan itu untuk rambut panjang gitu. Ini perlu kita diskusikan dengan kepala sekolah. Maksudnya kita harus membuat keyakinan sekolah. Jadi kita itu sebenarnya sekolah ini mau dibawa ke arah yang bagaimana? Betul, karena kita sebenarnya masih ke sana. Itu untuk rambut. Berikutnya tadi untuk apa ya? Untuk yang melakukan kesalahan. Ya betul.
depannya untuk pembelajaran berikutnya. Ketika nilainya banyak di bawah KKM, berarti kita memperbaiki strateginya atau caranya. Begitu. Sampun, mungkin ada tambahan? Tadi konfirmasi ya, itu contoh aja. Dan saya juga tidak pernah mengatakan harus panjang kan. Tapi pilihanmu apa dulu gitu, pilihanmu apa dulu. Kalau ngomong dan ternyata mereka kemampuan untuk mengajar anaknya itu banyak apa sehingga mungkin sampai panjang itu. Dia akan sungkan sendiri, akan sungkan sendiri. Kemudian dan tentu itu kita terima, tidak ada yang panjang-panjang banget. Nah, pada saat itu dia mau tapi sendiri, nah itu mudah, dia berarti sudah tanpa membiarkan orang. Jadi motivasi guru itu kan ada ini, itu berarti sudah jadi gitu. Kalau motivasinya karena kamu dihukum atau gimana, itu masih perlu dipilih. Maksud saya itu sebenarnya. Nah, kemudian yang prinsip sebenarnya sejak lama itu ini lebih filosofis yang alasannya. Saya tidak mau anak itu menilai baik buruknya orang itu dari rambut. Karena kadang ada guru zaman saya masih sekolah ya, kalau rambut itu panjang dicap dulu. Padahal dia cerdas loh, secara seni ataupun secara ekstra gitu. Tapi pasti punya kecerdasan. Dan itu terbawa sampai kita besar sekarang. Ini era kita kan tidak ada masih kalau mungkin yang alam itu. Kalau panjang itu dijas seperti ini, dicap ini, kalau pendek dicap seperti ini. Dan itu terbawa sampai sekarang. Kalau kita ketemu panjang di jalan, kita susah kita. Karena mungkin sebagian dari semua kita. Tapi kalau saya ada mulai dari dulu, dari rambut dulu, karena saya dari dulu saya. Itu yang saya waspadai. Saya tahu kan anak saya berpikir bahwa yang panjang rambutnya tidak boleh jadi kemana. Jadi lebih netral berpikirnya, lebih realistis, tidak menjadi manusia dari dunia. Kemudian fakta juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa yang panjang itu tidak perlu. Yang itu yang kalau itu ya pendek, itu di belakang saya bahas. Banyak kok yang seperti itu. Bahkan ilmu-ilmu yang kita anut, ilmu yang sekarang yang panjang-panjang rambutnya. Tapi sebenarnya itu tidak perlu ditekankan ke situ. Intinya supaya mereka itu tidak menilai bahwa panjang itu pendek itu baik. Semuanya baik, tergantung sikapnya bagaimana. Itu arah aturan saya sebenarnya begitu. Dan pastinya juga nggak ada yang macam-macam banget gitu. Mereka sadar sendiri lah pilihnya, tanpa harus diambil. Dan yang mereka memutuskan sendiri gitu. Maksudnya itu menurut saya oke. Dia sudah bisa beli sendiri gitu mau pakai itu. Sudah bisa memulai dari KFC. Beli sendiri kan mau panjang itu. Jadi tanpa disuruh kan sudah manusia ini bukan robot, kita robot sebenarnya. Oleh karena itu aturan yang kita berikan kepada mereka itu sudah robot. Kalau ayo start, ini pilihan dulu. Kalau mau pilih memang beda, kalau kita juga bilang apa yang beda. Berarti kita cuma menentukan itu. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu, kenapa saya kemarin itu kemarin diskusi sering-sering gitu. Jangan sampai di kita itu ada persepsi gitu. Dan rujukan yang paling utama adalah yang berbeda ini menurut saya sudah lepas kebutuhan anak, penghargaan, rasa dicintai, fun dan sebagainya. Jadi kita melihat anak-anak itu bersikap, kita tahu motivasinya apa. Dia mau kesenangan, dia mau pengakuan, dia mau kasih sayang. Jadi kita tahu dia bisa disamakan semuanya, tidak disamaratakan. Kita jangan salah memberikan kredit kepada anak itu. Dibagi malah sakit, orang sakit kepala dikasih obat batu. Anak suka senang, kita kasih rasa berharga. Malah dia nanti jadi yang manja. Orangnya sudah dari PSP, suka senang, kita kasih rasa berharga. Kita kasih rasa berharga. Dan ternyata benar tadi ternyata penghargaan itu juga merupakan sebuah hukuman. Jadi ini yang mau saya waktu itu diskusi gitu. Ada jadi pemateri itu siapa gitu nanti. Pak Dwi, bisa. Selain itu dia bisa gitu. Walaupun kita mungkin ibu kepala masih belum kepikiran arahnya itu mana, itu saya dengar
sendiri merdeka sendiri gitu. Maksud saya gitu ya, kita hanya butuh waktu 1 jam untuk diskusi supaya kita tidak berbeda gitu. Jadi pertanyaan sama kita sama. Ya betul. Berarti kalau bisa digarisbawahi bahwa kita itu butuh suatu wadah. Perlu sebenarnya kita itu memang sama juga loh. Kita itu kayak perlu sebuah wadah untuk diskusi ketika masalah rapot saja kita juga diskusinya jangan jadi temu gimana. Saya banyak kekurangan ya. Banyak. Kalau kita sedang diskusi itu saya suka sendiri nanti. Diskusi gini ya, bicara tentang perubahan, bicara tentang perbaikan. Itu semua saya menjambakan itu aja kan. Karena terbiasa udah ngomong baik-baik. Itu yang lebih memotivasi saya. Jadi merasa Bertanggung jawab gitu aja ya. bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan. Tapi ada bahasa kayak gini, kalau menurutku ya udah berbuat saja. Tapi kan menunjukkan kadang-kadang gitu. Iya betul. Ada motivasinya. Iya betul kan. Jadi ketika kita atau anak-anak sudah pada motivasi yang ketiga, nah itu kita sudah berhasil, kita akan berhasil. Tapi kalau motivasinya aja yang hanya di tahap 1 tadi yang takut hukuman atau yang di tahap 2 itu tadi apa? Mendapatkan penghargaan, itu kita belum berhasil. Karena penghargaan dan hukuman itu adalah motivasi eksternal. Betul. Dan itu jangka waktunya itu tidak panjang, pendek. Tapi kalau motivasi itu sudah menjadi intrinsik dalam diri, itu bersama apapun itu akan tertanam. Gitu. Jadi poinnya dari kegiatan hari ini bahwa betul pembelajaran kita, pendidikan kita itu sekarang ada paradigma baru yang benar-benar berbeda dari pembelajaran sebelum-sebelumnya. Jadi mari Bapak Ibu sedikit memotivasi, ayo sama-sama belajar. Jangan sampai kita itu seperti rapat dalam tempur. Seperti rapot, temannya sudah lari kencang, kita masih tamat. Ya, tapi nggak apa-apa. Itulah yang namanya kita senang. Saya tuh senang ketika hidup itu sharing, bukannya membuat gaduh, bukan tapi sharing. Mengurangi tensi tadi. Iya. Jadi secara langsung kita ngomongnya gini gitu. Enak di forum itu gue menurut saya. Misalkan saya kalau nggak ada forum kita itu gibah jatuhnya. Orang yang nggak ada kita ngomong gitu kan. Kalau di forum kan juga punya forum nanti nggak boleh tersinggung karena benar-benar ada kebaikan. Betul. Oke, berarti kedepannya mari kita mungkin monggo setiap seminggu sekali kita duduk bersama, ngopi bareng, makan bareng. Aku gak mau kopi. Di perpustakaan membawa lesehan, sharing tentang apa saja boleh, baik tentang Itu jangan yang ada membuat-buatkan kami kita nggak bisa. Oke, monggo mau kita sharing apa saja boleh, misalnya ada yang mau belajar angka boleh, sama-sama monggo. Ada yang mau tentang apa namanya pembelajaran ini tentang menghadapi anak. Tentang keagamaan apa tuh? Gini, kita kan nggak bimbingan konseling ya. Kita nggak punya BK. Sementara di kelas 5 itu banyak anak-anak yang butuh bimbingan konseling seperti Rehan, maaf. Itu pernah ada laporan yang ngomong kakinya naik rumput gitu. Ini kan perlu saya bantuan dari teman-teman di mana sih menghadapi ini. Dan saya jelas ilmu teman-teman jauh di atas saya, makanya saya butuh untuk dibantu gitu. Karena ada bimbingan konseling. Kalau ada bimbingan konseling, ya sudah Rehan sama Aika itu rasa anaknya mereka. Dan saya dibilang sebagai oleh mungkin mas dari itu, saya itu belajar dari yang sebagai guru yang lebih lama ada yang lebih betul dari saya. Oleh potensi melihat anak-anak, itu dimulai itu juga banyak diskusi. Jadi mungkin beloknya kelola paling
dirasa caranya memang mungkin kurang efektif, dia salah sendiri ya. Perubahannya kok nggak signifikan. Ya itu subsidi yang Terus habis itu ini caranya anak kok banyak yang di bawah KM ini gimana katanya mau saya turunkan ke 6 bulan. Tapi sebenarnya kok banyak Bu. Jadi nanti kalau ada forum kita menemukan solusi. Wes Bu, KKM-nya 65 juta. Oh, KKN itu diambil dari kan ada rumusnya untuk Iya. KKN itu. Iya. Jadi enggak, kita nggak menentukan itu. Kita sebagai guru, Tadi kalau tidak ada yang seperti ini ya, itu potensi kita juga keluar. Saya tadi juga tanya sama karena saya baru berbicara orang yang buat coba bang sendiri aja. Kan kita nggak bisa melihat kondisinya buat. Kalau sekarang kita bisa jualan kita, bos ini gimana ini. Jadi kita lebih terbuka. Oh, sebenarnya ini ya, kita berarti bisa dimanfaatkan dalam kehidupan. Saya kalau ada tujuan apa, berarti saya harus kemudiannya ini. Jadi saling kepahaman. terus habis itu kayak Sekarang saya pulang belanja gitu, saya boleh yang gitu. salah lah Saya saya tak boleh kayak gitu. terus ini solusinya gimana Bapak Ibu kayak gitu. Tetapi akhirnya saya memamai ini yang kurang berapa gitu. Terus ya wes saya nggak bener lagi. Saya sama tak cari info dari pelanggan ini kok bisa kayak begini. Saya ya ini gimana cara ini gimana harga manual atau bagaimana. Jadi saya sampai itu lagi sudah sampai saya nomor di laptop saya ini kurang begini kurang begini terus nanti kurang terkadang saya sampai menemukan mencari solusi sendiri. Iya, 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 iya. Oke, berarti PR kita membuat forum diskusi. Karena betul, ketika kita belajar kalangan nih, Pak Tumi sudah belajar tentang topik banyak ya. Itu ketika hanya membaca saja kurang nyambung ya Pak. Beda kalau kita sharing, jadi kan lebih tanam di sini. Kalau membaca itu cepat hilangnya. Beda kalau sharing seperti ini kan, oh ada contoh kejadian konkretnya, jadi bisa langsung diterapkan. Iya betul. Oke. Iya betul. Saling. Iya. Kadang kan pandangan kita juga jadi rasa. Iya. Iya. Betul. Artinya kita perlu duduk bersama. Oke, ada tanggapan lain atau pertanyaan lain? Sampun, sekap. Terima kasih sekali Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah saya di sini merasa sangat melting, meleleh. Saya pikir akan krik. Ternyata hidup dan kita ada semacam program baru yang harus kita laksanakan. Mungkin tidak bisa resmi, hanya duduk bersama Pak, di perpus atau di kantor, tapi kita menyalakan waktu 1 atau 2 jam untuk mengobrol masalah pendidikan maupun